Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita telah mendengarkan pertanyaan si penanya yang mengingkari atau keras kepala terhadap takdir, dan telah kita dengarkan jawaban untuk pertanyaan tersebut secara global. Adapun jawaban terperincinya, inilah yang kita akan kaji di dalam Al-Qasidah At-Ta'iyyah ini, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan saya di dalam pelajaran ini menggunakan dua syarah. Ada satu syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dengan judul Ad-Durratul Bahiyah Syarah Al-Qasidah At-Ta'iyyah fi Halli Al-Mushkilatil Qadariyah. Ada beberapa cetakan ya. Cetakan yang saya pegang ini cetakan Darul Minhaj, cetakan kedua. Dan ada syarah yang lain juga bagus dari tulisan Muasir. Beliau kumpulkan dari beberapa syarah. Beliau lingkup syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau lingkup juga syarah Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi. Yang syarah At-Tufi ini belum dicetak. Iya. Sudah ditahqiq oleh sebagian mahasiswa di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Kisim Akidah. Hanya saja syarah At-Tufi rahimahullah belum dicetak. Tapi penulis syarah ini dalam bukunya Al-Qasidah At-Ta'iyyah fil Qadar, syarah dan tahqiq Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, dia menyebutkan sebagian hal yang penting dari syarah At-Tufi dan beliau lengkapi dengan pembahasan-pembahasan lain dari buku-buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. Ini syarah yang bagus secara umum. Baik. Di awal jawaban kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Su'aluka ya hada su'alu mu'anidin mukhasimi Rabbil Arsy baril bariyati." Pertanyaan engkau wahai kamu orang yang bertanya, su'alu mu'anidin, ada pertanyaan orang yang keras kepala. Mukhasimi Rabbil Arsy waril bariyati, pertanyaan orang yang ingin mendebat Allah Rabbul Arsy
yang menciptakan makhluk. Iya. Jadi beliau terangkan di sini bahwa ini pertanyaan kamu, wahai orang yang bertanya. Ini pertanyaan orang yang bersombong, keras kepala. Lagi ingin menentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan pertanyaan orang yang mencari kebenaran, mencari petunjuk. Dan ini tampak sekali dari kalimat-kalimat yang dia sebutkan di dalam pertanyaan. Jadi hakikatnya pertanyaan ini itu dia tanyakan kepada Allah hakikatnya. Dan si penanya membawakannya untuk mengkritik dan menentang Allah. Di mana dia menyangka bahwa Allah menzaliminya. Karena Allah menakdirkan kekafiran dan maksiat terhadapnya. Dari maksiat dan kekafiran ini ada adab dan siksaan yang pedih. Karena itu dia menganggap bahwa dirinya dizalimi oleh Allah. Nah, jadi pertanyaan pada dasarnya sudah dipahami kekeliruannya. Pasti keliru apapun di belakangnya, sebab dia pertanyaan menentang dan menghujat Allah. Jelas ya? Itu pasti batil. Nah, ini maksud dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingatkannya di sini. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid." Orang-orang yang menghujjah Allah setelah dijawab seruannya, setelah tampak petunjuk, dia mendebat dalam hal itu, maka hujjah-hujjahnya itu adalah dahidah, hancur, tidak ada nilainya. Dan untuk mereka kemurkaan dari Rabb-nya, dan untuknya siksaan yang pedih. Jadi ini pertanyaan mendebat Allah. Kemudian kata beliau, "Fahadha su'alun khasama al-mala' al-ula qadiman bihi iblisu aslul bariyati." Kata beliau, dan pertanyaan ini adalah mirip dengan perbuatan iblis dahulu. Di mana iblis mendebat para malaikat di langit, iya, dengan hal tersebut. Jadi iblis ini ketika dia diperintah untuk sujud, maka dia menjawab, "Asjudu liman khalaqata tina?" Apakah saya sujud kepada orang yang kamu cipta dari tanah? Iya, dan iblis juga berkata, "Araita hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikannahu wa dhurriyyatahu illa qalila." La ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Tidakkah engkau melihat orang yang engkau muliakan di atasku ini? Andai kata engkau mengakhirkanku hingga hari kiamat, maka saya akan mengganggunya, dan saya akan mengganggu keturunannya kecuali sedikit. Iya. Maka iblis mendebat Allah dan menampakkan kemaksiatan, bersombong terhadap perintahnya. Iya. Dan inilah keberadaan iblis
aslul bariyah, sumber petaka. Ini sifat yang Syekhul Islam sebutkan iblis dengannya, bahwa iblis itu sumber petaka. Kata sumber dari kesesatan anak Adam adalah mengikuti jalan iblis, jalan syaitan yang menyesatkan mereka dari arah syubhat dan dari arah syahwat. Dan itu dua arah, dua senjata yang syaitan, iblis memakainya untuk menyesatkan manusia. Apakah diberi kerancuan dari arah syubhat, dibuat pemikirannya itu menyimpang, diberi keraguan di dalam keagamaannya, diberi pemahaman-pemahaman yang keliru, iya, atau dari arah syahwat. Dan senjata iblis dari arah syubhat itu lebih dia cintai daripada syahwat. Sebab biasanya orang yang menyimpang di permasalahan syahwat, dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya apa? Keliru. Tapi kalau syubhat itu sulit dia tahu dirinya keliru, mengikuti hawa nafsunya. Dan kadang dia merasa dirinya benar. Selain daripada itu, kesesatan dari arah syubhat itu bahayanya lebih besar. Hal yang terkait dengan syahwat kebanyakannya terkait pada orang yang melakukannya, tapi syubhat ini bisa menjangkiti orang lain juga. Iya. Karena itu iblis adalah aslul baliyah, sumber petaka. Maka siapa yang mengikuti jalan iblis, mengikuti syaitan, maka ini adalah jalan yang membawanya kepada kebinasaan. Iya. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau jatuh di dalam kesalahan, dia rujuk, bertobat kepada Allah. Berbeda bertobat kepada Allah. Adapun iblis, dia keras kepala. Nah, jadi ini pertanyaan yang dibawakan oleh penanya di sini, ini sama dari jenis pertanyaan iblis dahulu. Ya, iblis juga berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka saya akan duduk menyesatkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalan yang lurus. Perhatikan ya bagaimana iblis di dalam ayat ini, dia bersumpah atau berkata karena sebab dia disesatkan oleh Allah. Dia tidak berkata karena sebab saya tersesat, tapi dia disebutkan kesesatannya kepada siapa? Kepada Allah. Karena sebab engkau menyesatkanku ya Allah. Bukan dikatakan karena sebab saya tersesat. Tidak. Ini persis dengan pertanyaan orang ini. Semuanya disandarkan kepada Allah. Iya. Padahal iblis itu kafir karena kehendak siapa? Kehendak dia sendiri. Diperintah dia sujud kepada Adam, dia bersombong, keras kepala, dia pilih kekafiran. Dia pilih kekafiran. Maka sebab kekafirannya itu berasal dari dirinya sendiri. Ya. Tapi lihat bagaimana kesombongan iblis ini. Dia malah berkata, "Fabima aghwaytani." Karena engkau ya Allah telah menyesatkanku. Dia nisbatkan penyesatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan siapa? Pertanyaan iblis. Kemudian kata beliau, "Wa man yaku khasman lil muhaimini ala ummi ra'sin hawiyan fil hufairati." Wa man yakun khasman lil muhaimini yarji'an
ala ummi ra'sin hawiyan fil khufairati. Kata beliau, gambaran siapa yang menjadi lawan debat Allah Al-Muhaimin, Allah yang Maha Muhaimin, Maha menguasai, yarji'an, maka dia akan kembali ala ummi ra'sin hawiyan fil khufairati. Dia akan kembali dengan kebinasaan di mana dia jatuh tersungkur di dalam neraka di atas kepalanya. Iya. Nah, karena tabiat siapa yang mendebat Allah Subhanahu wa taala, fahujjatuhu dhahidah. Hujjahnya pasti hancur. Dan kebatilan itu pasti sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang, maka pergilah, sirnalah dari kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Iya. Maka di sini beliau ingatkan bahwa jangan sekali-sekali seorang itu menjadi lawan debat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkritik dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah hal yang menjatuhkannya ke dalam kebinasaan, menyebabkannya diseret ke dalam neraka. Binasa dijatuhkan di atas kepalanya. Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim duku massa saqar. Pada hari kiamat mereka diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Maka dikatakan kepadanya, rasakanlah dari siksaan neraka saqar. Dan ini dari sebagian kehinaan penduduk neraka, waliyadzu billah. Maka seakan-akan di sini Syekhul Islam rahimahullah mengingatkan. Beliau mengingatkan bahwa ini pertanyaan yang seperti ini, itu pertanyaan yang tidak berasal dari orang yang menghendaki kebaikan. Iya. Itu sudah diancam dalam Al-Quran sebagaimana di ayat yang telah saya sebutkan. Ini pertanyaan mengkritik Allah, menentang Allah. Kemudian yang kedua, beliau ingatkan bahwa ini dari jenis pertanyaan siapa? Iblis mendebat malaikat dahulu. Dari semenjak dahulu. Iya. Karena itu kesesatan itu ada sumber-sumbernya. Ada akar-akarnya. Walikulli qaumin waris. Dan setiap kaum ada pewarisnya. Maka demikian pula pokok-pokok kesesatan itu ada akarnya. Dasar-dasarnya. Dan ini harus dimengerti oleh seorang muslim dan muslimah. Dan ini dari pentingnya mempelajari buku-buku akidah. Sebab di buku-buku akidah itu seorang akan belajar akidah yang benar, sekaligus dia akan ketahui akidah yang keliru, sumber-sumber kesesatan yang menyelisih akidah yang benar. Jadi dasar dari di antara sumber kesesatan adalah gaya iblis seperti ini. Senang mendebat, menentang dari ketentuan Allah, mempertanyakan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan. Dan ini tidak berasal dari orang yang memiliki kebenaran atau di atas kebenaran. Ini dari sifat iblis. Karena itu di antara sejumlah manusia, di antara mereka ada yang mewarisi dari sifat-sifat iblis. Iya. Dan ini banyak ya, sekali lagi banyak bentuknya. Ada sebagian orang kadang, naudzubillah, dia pandai berbicara, pandai mendebat. Ya, walaupun dia salah bisa dia kalahkan orang.
Ya, ini gaya juga, gaya debat sebagian manusia. Dia warisi. Dari mana dia warisi? Dia warisi dari Fir'aun. Ya, sebab Fir'aun gayanya seperti itu. Anda tahu gaya debatnya Fir'aun? Ya, dia punya dari kefasihan, cepat dia berpikir. Jadi ketika Fir'aun mendatangkan tukang sihirnya untuk menghadapi Nabi Musa, maka tukang sihir pun melempar tongkat-tongkatnya, dihayalkan menjadi apa? Menjadi ular. Padahal itu hanya tali-tali. Dan tukang sihir tahu bahwa ini tali, bukan ular. Nabi Musa alaihissalam ya, juga melihatnya sebagai ular. Karena disebutkan dahsyatnya sihir mereka, ahli sihir ini. Kemudian Allah perintah Nabi Musa supaya melemparkan apa? Tongkatnya. Begitu Nabi Musa melempar tongkatnya, jadi ular benaran. Iya. Tukang sihir yang jago sihir saja tidak bisa seperti itu. Ya, mereka hanya bisa menghayalkan tali itu menjadi apa? Jadi ular. Ini mereka lihat ular benaran. Dan mereka tahu itu bukan sihir. Iya. Karena itu mereka langsung beriman kepada Allah. Bersujud. Beriman kepada Allah, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau begitu Fir'aun di sini kalah atau tidak? Hah? Oh ya, KO ini namanya. Yang lagi kalah. Iya. Tapi jagonya Fir'aun masih bisa dia berucap, menenangkan anggotanya. Kalimatnya mudah saja. Oh, rupanya Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Nah, gugurlah semuanya. Jadi tidak heran mereka sujud sebab sudah disetting. Ternyata Nabi Musa adalah apa? Yang mengajari mereka sihir. Kan begitu kalau bahasanya Fir'aun. Maka ini ada orang-orang yang seperti itu di masa ini. Iya. Sudah jelas-jelas tidak ada hujahnya, jelas-jelas keliru, bisa dia balik fakta. Bisa dia balik fakta. Jelas ya? Maka ini dari dasar-dasar penyimpangan ada sumber-sumbernya. Itu kalau seorang terbiasa membaca buku-buku akidah, dia tahu dasar-dasar penyimpangan itu dari mana. Kenapa orang ini bisa menyimpang? Kira-kira apa yang menyebabkan dia menyimpang? Maka dari akar penyimpangannya dia bereskan supaya orang ini bisa rujuk kepada jalan yang lurus. Kalau ingin dia patahkan hujahnya, dia patahkan dari akar-akarnya. Iya. Dia patahkan dari apa? Akar-akarnya. Nah, baik. Karena itu saya selalu berucap bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu dari kewajiban yang besar. Ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi kebenaran, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Tapi ini amalan yang agung yang menegakkannya orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki ketentuan di dalam hal itu. Iya. Adapun kalau semua orang masuk di dalam hal yang seperti ini tidak akan membawa kebaikan untuk umat. Tidak akan membawa kebaikan untuk umat. Karena itu siapa yang masuk di dalam perkara-perkara yang dia menganggap dirinya membantah kebatilan, ya ternyata bukannya kebatilan yang dia bantah. Justru dibuat kebenaran itu jadi bumerang. Ahlul batil semakin bersorak-sorak, semakin dapat angin dan peluang untuk menghantam ahlul haq. Maka ini semuanya dari kekeliruan, dosa orang yang melakukannya. Jadi ada yang masuk di dalam hal itu. Ya, kewajibannya seorang belajar, menuntut ilmu dengan benar. Menuntut ilmu dengan benar. Iya. Dan kalau dia membaca dari tulisan, sudah tahu orang yang jahil. Kadang sebagian orang di internet itu, ya, naudzubillah, punya situs-situs orang jahil, bahasa Arab saja tidak mengerti. Ya. Nggak tahu dia komitmen ibadahnya bagus atau tidak. Ya, penulis situsnya kadang sebut nama orang, tapi tidak tahu siapa di belakangnya. Namanya saja internet. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang di belakangnya. Sudah bicara tanpa ilmu, masuk di dalamnya, mendengarkan, membacanya, melihatnya. Ini artinya dia ridha dengan kebatilan, melihat kepada hal yang palsu, hal yang dusta.
Itu bukan sifat orang yang beriman. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Orang yang beriman itu tidak menyaksikan hal yang palsu. Iya. Hal yang dusta. Dia menjadi musibah waliyadzubillah. Dijadikan sebagian situs sebagai sumber jarh dan ta'dil. Ya. Seakan-akan menjadi imam jarh wa ta'dil dalam sebagiannya. Padahal orang-orangnya adalah orang-orang yang jahil, berbicara tanpa ilmu. Lebih layak dikatakan berbicara dengan kedustaan. Kadang dia berprasangka baik, tapi hakikatnya dia jatuh di dalam kedustaan waliyadzubillah. Maka yang seperti ini sekali lagi dari fitnah-fitnah di masa ini. Seorang penuntut ilmu jangan mendekati perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Baik. Adzan dulu. Baik, kemudian dalam bait syair yang keempat dan yang kelima, kata beliau, wa yud'a khusumullahi yawma ma'adihim ila an-nari turran ma'syar al-qadariyati sawa'un nafawhu aw sa'uli yukhasimu bihi Allah
أو ماروا به للشريعة. Kata beliau, dan musuh-musuh Allah, lawan-lawan debat Allah pada hari kiamat, semuanya akan dipanggil ke neraka. Wahai ma'syarul qadariyah, khususnya atau di sini ma'syarul qadariyah, mansub lil ikhtisas, khususnya orang-orang qadariyah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kayaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada hadits Aisyah riwayat Ibnu Majah. Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama fi syai'in minal qadar su'ila anhu yaumal qiyamah. Siapa yang berbicara tentang suatu apapun dari pembahasan takdir, dia akan ditanya pada hari kiamat. Iya. Mungkin ini hadits yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam. Haditsnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani di Dhaif Sunan Ibn Majah. Beliau lemahkan sanadnya. Ya, maksudnya bahwa pada hari kiamat musuh-musuh Allah, orang-orang yang mendebat Allah itu akan dipanggil. Iya. Akan dipanggil seluruhnya. Dan khususnya mereka yang berbicara tentang takdir. Ya. Dan tidak diragukan bahwa siapa yang mendebat Allah Subhanahu wa taala telah diancam dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana di ayat yang telah saya bacakan, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Orang-orang yang mendebat Allah setelah diistijabah untuknya, maka hujjah mereka yang mendapat ini adalah dahidah, hancur. Terhadap mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan siksaan yang pedih. Maka ayat adalah ancaman besar terhadap mereka yang punya kegemaran mendebat Allah. Demikian pula yang mendebatnya di pembahasan takdir. Dan seluruh yang menyimpang di pembahasan takdir ini sama hukumnya. Diancam dengan ancaman. Apakah sawa'un nafauhu? Apakah dia menafikan takdir itu? Ya, dia menafikan takdir. Au sa'u li khasimu bihillah. Atau dia berjalan untuk mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maksudnya dia lakukan, dia tidak nafikan, tapi dia pakai takdir itu sebagai bahan untuk mendebat Allah. Dia berhujjah dengan takdir untuk dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini jenis yang kedua yang menyimpang. Yang ketiga, au marau bihi lisyari'ati. Atau dia mendebat syariat dengannya. Iya. Maksudnya dia benarkan. Dia tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Dia benarkan Allah yang menakdirkan, Allah yang memerintah, melarang, dia benarkan. Hanya saja dia pandang bahwa takdir dan perintah ini bertentangan. Dia benturkan. Dia debatkan. Ini 3 kelompok. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan 3 kelompok yang menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Iya. Kesimpulan 3 kelompok ini beliau terangkan di dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, fal qadaru yu'manu bih wa la yuhtajju bihi
takdir itu hendaknya diimani dengannya, bukan dijadikan hujjah. Diimani, bukan dijadikan hujjah dalam perbuatan maksiat maksudnya. Faman lam yu'min bil qadar dara al majus. Kata beliau, siapa yang tidak beriman kepada takdir, ini menafikan takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia mirip dengan orang Majusi. Menyetarai orang Majusi. Wa man ihtajja bihi dara al musyrikin. Siapa yang beriman kepada takdir tapi dia pakai berhujjah dalam dosa dan maksiat, maka ini dia menyetarai orang-orang musyrikin. Wa man aqarra bil amri wal qadar wa ta'ana fi adlillahi wa hikmatihi kana syabihan bi iblis. Siapa yang mengakui perintah Allah dan takdir Allah tapi dia mencela keadilan dan hikmah Allah, maka ini serupa dengan iblis. Serupa dengan iblis. Fa inna Allah dzakara anhu annahu ta'ana fi hikmatihi wa aradahu bi ra'yihi wa hawahu. Wa annahu qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Karena iblis disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah bahwa iblis ini mencela hikmah Allah, menentangnya dengan pendapat dan hawa nafsunya. Karena itu iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku. Dia sandarkan kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir itu ada 3 kelompok. Ada kelompok Al-Qadariyah An-Nufah, dan yang kedua kelompok Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah, dan yang ketiga ada kelompok Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Iya. Ini istilah-istilah ya. Sekarang kita masuk di dalam istilah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Ya, secara global ada 3 istilah yang dipakai. Ingin saya ingatkan dulu. Ada 3 istilah yang dipakai. Istilah yang pertama, istilah Al-Qadariyah. Itu istilah yang pertama. Jadi semua kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir, dari kelompok mana saja dia, itu disebut orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang Mu'tazilah disebut Qadariyah, orang-orang Jabriyah disebut apa? Qadariyah. Semuanya yang menyimpan di pembahasan takdir disebut kelompok Qadariyah. Ini kadang ada yang menggunakan kata Qadariyah dengan maksud semua yang menyimpan di pembahasan takdir. Itu satu. Yang kedua, ini penggunaan yang kedua untuk kelompok yang menyimpang. Yang kedua, ada yang membagi orang yang menyimpan di pembahasan takdir menjadi 2 kelompok. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Jabriyah. Kalau Qadariyah itu mereka lah yang menafikan takdir. Iya. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari penulisan. Ini ekstrimnya Qadariyah ya. Dia ingkari ilmu Allah. Seperti Ma'bad al-Juhani, dia bilang al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Jadi kalau suatu terjadi, Allah baru tahu, sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kelompok siapa? Qadariyah ekstrim, Ma'bad al-Juhani. Dan Qadariyah yang seperti ini yang dikafirkan oleh ulama. Sebab mereka mengingkari ilmu Allah. Dan tidak ada silang pendapat bahwa mengingkari ilmu Allah itu adalah kemurtadan, keluar dari Islam. Karena itu Imam Syafi'i kalau beliau ingin mendebat orang Qadariyah, pertamanya dia tanya dulu, kamu akui ilmu Allah atau tidak? Kamu akui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu? Kalau dia berkata iya, baru didebat oleh Imam Syafi'i. Sebab itu ada harapan bisa perbaiki. Tapi kalau dia sudah mengingkari ilmu Allah, maka ini orang kafir. Imam Syafi'i tidak mau mendebatnya. Jelas ya? Jadi ini yang pertama Qadariyah. Ada Qadariyah
tidak ekstrim, maksudnya sedang-sedang saja. Ini dari jenis Qadariyah yang mengatakan perbuatan hamba itu ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Kehendak hamba adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya masuk di dalam kelompok Qadariyah. Yang kedua ada namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Jabriyah ini mereka yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Sampai mereka katakan bahwa hakikat yang berbuat, hakikat yang berkehendak itu adalah Allah. Hamba itu hanya menerima saja. Hanya menerima. Dan orang Jabriyah ada dua jenis. Ada yang ekstrim. Ekstrimnya Jabriyah inilah kelompok Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah ini, mereka di pembahasan takdir itu dikatakan Jabriyah ekstrim. Kenapa? Karena dia katakan bahwa hamba itu majbur zahiran wa batinan. Hamba itu dia majbur, terpaksa secara zahir dan secara batinnya. Iya. Jadi kalau dia berjalan, bukan dia yang berjalan, itu Allah yang berjalan. Ya. Dia mencuri, itu bukan dia yang mencuri, Allah yang mencuri. Ini dari apa? Ekstrimnya mereka menisbatkan perbuatan hamba kepada Allah. Hamba tidak ada pilihan sama sekali. Tidak ada secara zahir, tidak pula secara apa? Batin. Jabriyah jenis kedua, ini sedang-sedang. Iya. Mereka hanya katakan dia majbur secara batinnya saja. Jadi zahirnya dia berbuat, dia bekerja. Berbuat, bekerja. Tapi hakikatnya yang menghendaki, yang bekerja adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah Jabriyah dari kelompok Asy'ariyah. Dari kelompok Asy'ariyah. Iya, dan kelompok Asy'ariyah banyak di Indonesia banyak ya. Dan penyimpangan di pembahasan takdir dalam bab ini. Mereka Jabriyah di bab ini. Iya. Itu sering ya didengar di kalimatnya orang-orang Indonesia. Kalau dia sudah jatuh dalam dosa dan maksiat, dia berkata ini kan sudah kudrat Allah katanya. Nah, itu bahasa diambil dari aliran apa? Jabriyah ini. Iya, dia berhujjah terhadap dosa yang dia lakukan, berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir. Dan ini sifatnya kelompok Jabriyah. Ini pembagian yang kedua. Saya sekarang menjelaskan istilah ya supaya antum paham istilah. Nah, jadi yang pertama tadi penggunaan Qadariyah secara umum. Dia masukkan untuk setiap orang yang menyimpan di pembahasan apa? Takdir. Yang kedua dia membagi orang yang menyimpan dalam pembahasan takdir menjadi dua. Ada Qadariyah dan ada apa? Jabriyah, itu tadi rinciannya. Yang ketiga, ada yang membagi yang menyimpan di pembahasan takdir menjadi dua. Ada Qadariyah an-Nufah dan ada Qadariyah al-Musbitah. Ada Qadariyah yang menafikan. Nah, Qadariyah yang menafikan ini itulah orang-orang Qadariyah yang pertama tadi. Dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya. Qadariyah al-Musbitah ini Qadariyah yang menetapkan. Ini bahasa lainnya Jabriyah. Bahasa lainnya apa? Jabriyah. Ya, jadi kalau misalnya digunakan di sebagian buku, ini dari ucapan Qadariyah al-Musbitah. Maksudnya itu kelompok apa yang diinginkan? Kelompok Jabriyah. Kalau dikatakan ini dari Qadariyah an-Nufah, nah itu berarti ucapannya kaum Mu'tazilah dan semisal dengannya. Di atas pemikirannya. Nah, ini istilah yang keberapa? Yang ketiga. Istilah yang keempat, ini pembagian yang lebih detail yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Beliau bagi orang yang menyimpang di pembahasan takdir terbagi tiga. Iya. Nah, ini yang kita bahas di sini. Yang pertama ada Al-Qadariyah, sawa'un nafauhu. Yang pertama yang menafikan. Ini Qadariyah yang disebut oleh beliau di sebagian bukunya dengan nama Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Qadariyah Majusiyah. Ya, dia Qadariyah pengikut Majusi. Nah,
Kenapa? Sebab orang-orang Majusi itu mengatakan bahwa alam ini punya dua pencipta. Ada pencipta kegelapan, ada pencipta cahaya. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Sedangkan orang-orang Qadariyah An-Nufah yang menafikan, mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri, ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Berarti sama dengan apa? Orang Majusi. Ya. Bedanya, kalau Majusi berkata ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Kalau ini hanya dia katakan kalau perbuatan hamba sendiri yang menciptakannya. Jelas ya? Jadi dia bedakan antara ciptaan Allah, ciptaan hamba. Ini sama dengan orang Majusi. Demikian pula mereka mengatakan bahwa kehendak hamba kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Inilah kelompok Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Nama lainnya disebut dengan Qadariyah apa? An-Nufah. Yang kedua adalah Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Qadariyahnya kaum musyrikin. Iya. Qadariyahnya kaum musyrikin. Ini kebalikannya. Qadariyah kaum musyrikin. Ya, dikatakan Qadariyah al-Musyrikiyah sebab ini hujahnya kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin itu ketika mereka ditegur akan kesyirikannya, mereka berhujjah dengan takdir. Mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Kata mereka, andai kata Allah berkehendak, kami tidak berbuat kesyirikan. Demikian pula ayah-ayah kami tidak berbuat kesyirikan. Jadi dia berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir untuk mendebat Allah. Inilah bahasa yang disebut oleh Syekhul Islam di sini. Ausa'u li khasimu bihillah. Atau mereka bergerak untuk mendebat Allah. Ya, jadi mereka katakan, andai kata Allah berkehendak, kami tidak berbuat kesyirikan. Jadi jangan disalahkan kami berbuat kesyirikan, itu sudah kehendak Allah, begitu maksudnya. Inilah qadariyahnya kaum musyrikin. Hujahnya seperti itu. Inilah orang-orang Jabriyah seperti ini. Orang-orang apa? Orang-orang Jabriyah. Dari Qadariyah Al-Musyrikiyah. Baik. Dan ini akan datang ya, setiap dari kelompok ini akan dijelaskan. Ada pembahasan-pembahasan yang membantah mereka. Iya. Khususnya Qadariyah Al-Jabriyah ini yang merupakan dasar pemahaman orang yang bertanya. Ini diuraikan oleh Syekhul Islam, panjang lebar jawabannya. Kemudian Qadariyah yang ketiga adalah Qadariyah Iblisiyah. Ya. Inilah Qadariyahnya iblis. Kenapa dikatakan Qadariyah iblis? Sebab dia mengikuti jejak iblis. Iya. Iblis itu dia tahu perintah Allah. Dia akui. Dia tahu takdir. Tapi dia mendebat antara mendebat takdir dan ketentuan itu. Dia pandang bertentangan. Iya. Karena itu iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Iya. Karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan duduk menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus. Jadi ini tiga kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir. Iya. Dan bantahannya mudah ya, membantah tiga kelompok ini. Ya, bantahan global. Baik. Sudah kita terangkan di dua sesi 7 dasar pokok keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir. Seluruh 7 dasar pokok itu adalah bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir. Iya. Bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Kita periksa ya dari dasar yang pertama supaya kita kaitkan ya, bantahannya terhadap kelompok apa yang menyimpan di pembahasan takdir. Dasar yang pertama dari
keimanan kepada takdir. Apa yang pertama tadi? Mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Iya. Baik. Ini dasar yang pertama diingkari oleh kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Ya, diingkari oleh kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Karena itu dari kalangan ekstrim Qadariyah An-Nufah. Mereka mengatakan bahwa al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Kalau sudah terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini tidak ada silang pendapat tentang kafirnya kelompok Qadariyah An-Nufah ini. Ketika sampai ucapan mereka kepada Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'um minhum wa innahum bara'u minni. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar." Atau hatta yu'mina bil qadar. Iya. Nah, kata beliau, apabila engkau jumpai orang-orang itu, maka kabarkan bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan saya. Demikian jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi yang mengingkari jenjang yang pertama ini dari orang-orang Qadariyah ekstrim. Qadariyah apa? An-Nufah. Jadi sekadar seorang memahami dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir, maka dia sudah punya dasar yang kuat. Dasar keimanan yang kedua tadi apa? Mengimani bahwa segala yang ditakdirkan sudah dicatat di Allahul Mahfuz. Dan ini juga diingkari oleh orang-orang Qadariyah ekstrim, Qadariyah An-Nufah. Jelas ya? Kemudian yang mengingkari dasar yang keempat dan ketiga dan keempat. Dasar yang ketiga, apa dasar yang ketiga? Kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Diinginkan oleh Allah terjadinya. Dan ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah apa? Qadariyah mana yang kena ini? Qadariyah Nufah atau Qadariyah Al-Musbitah? Al-Qadariyah atau Al-Jabriyah? Al-Qadariyah ya, Al-Qadariyah Nufah juga masih. Demikian pula yang keempat. Diimani bahwa apa yang ditakdirkan ya, Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Nah, ini juga diingkari oleh Qadariyah An-Nufah dari kalangan Mu'tazilah. Jadi yang ketiga dan keempat ini Qadariyah pertengahan. Maksudnya Qadariyah tidak terlalu bukan yang ekstrim, sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang tapi semuanya sesat ya. Ya, semuanya disebut sebagai apa? Majusi umat ini. Dan itu haditsnya syah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah itu majusi hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Nah, kemudian dasar yang kelima. Apa dasar yang kelima? Hamba itu punya kehendak, tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah. Ini diselisih oleh siapa? Siapa yang menyelisihinya? Qadariyah atau Jabriyah? Ini Jabriyah menyelisihi. Baik.
Diselisih oleh kaum Jabriyah dan masuk di dalamnya orang-orang Asy'ariyah. Mereka menyelisih ini. Karena itu orang-orang Asy'ariyah bahasanya itu bahasa, kalau kita baca pembahasan mereka masalah takdir, itu pasti bahasanya di dasar yang kelima selalu bahasa yang bertentangan dengan dasar kelima, secara langsung maupun tidak langsung. Hati-hati saja. Itu bahasa orang-orang Qadariyah dari kalangan Jabriyah. Kemudian dasar yang keenam. Apa dasar yang keenam? Bahwa segala yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kita imani keumuman hikmah Allah. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mereka ini menafikan hikmah. Kelompok Jabriyah menafikan apa? Menafikan hikmah. Iya. Dan dasar yang ketujuh, apa dasar yang ketujuh? Mengimani bahwa tidak ada pertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Hamba diperintah menjalankan perintah, diperintah meninggalkan larangan, dan tidak ada hujjah atas Allah terhadap siapapun. Itu dasar yang ketujuh. Ya, dan ini bantahan terhadap Qadariyah Iblisiyah ini. Qadariyah Iblisiyah, ya, dasar penyimpangannya mempertentangkan antara takdir. Dan ini juga masuk di dalamnya sebagian orang-orang sufi yang membenturkan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Iya. Karena itu dari tingkatan sufi ya. Katanya kalau dia sufinya sudah sufi yang top, dia tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Iya. Bahkan kadang dia dari karomanya, si sufi ini di buku-bukunya disebut ini. Dari karomanya kadang dia minum khamar. Iya. Melakukan hal-hal yang apa? Buruk sekali. Sampai disebutkan dari karomah salah seorang syekh sufi terkenal, dari karomahnya katanya di rumahnya atau di tokonya itu terkumpul bangkai-bangkai anjing, bangkai-bangkai ada di situ. Itu dari karomah katanya. Terus dari karomah syekh itu, sebagiannya disebut dari karomahnya dia mencuri di WC. Mencuri di WC. Kok mencuri jadi karomah? Oh, itulah karomahnya syekh sufi. Karena ketika dia mencuri, dia dipukuli, akhirnya dia itu menghadirkan pada dirinya derajat orang yang menghinakan dirinya. Nah, ini lihat orang-orang ini rusaknya di pembahasan yang ketujuh. Sebab kalau dia beriman kepada takdir dan dia beriman kepada syariat Allah, tidak akan mungkin muncul pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Jelas ya? Jadi antum lihat ya, tadi saya uraikan dari dasar-dasar keimanan di pembahasan takdir, sederhana kelihatannya. Ya, sekarang saya hubungkan dengan penyimpangan yang menyimpang di pembahasan takdir. Ternyata tidak setiap yang menyimpang di pembahasan takdir kecuali mereka menyelisih salah satu dari 7 dasar itu. Iya. Dan dari sini saya selalu tekankan bahwa mempelajari pembahasan akidah itu penting sekali. Kadang saya di sebagian pembahasan, sebagaimana kita mengikuti metodologi guru-guru kita mengajar, kadang mereka jelaskan kebenaran saya. Keimanan kepada takdir begini. Mereka tidak sebutkan kelompok yang menyimpang pembahasan takdir untuk orang-orang yang pemula, masih baru. Iya. Atau di pelajaran yang sifatnya ringkas. Sebab memang maksudnya dengan dasar pokok itu menjadi bekal sudah, pijakan. Ya. Nanti kalau dia meningkat lagi belajar, diajari kelompok yang menyimpang itu siapa, kenapa menyimpangnya, bagaimana bentuk penyimpangannya. Nah, kalau dia sudah kenal di situ, dia akan lebih kuat lagi biasanya, akan lebih kuat lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang belajar, dia belajarnya mau tahu mendebat kelompok yang sesat saja. Oh, ini kesalahannya begini, begitu, begini. Tapi dia tidak punya fondasi yang kuat dibangun di atasnya apa? Ilmunya. Nah, ini biasanya yang keliru orang-orang yang seperti ini, banyak rusaknya. Nah, karena itu kadang kita ketemukan ada sebagian orang
Contoh lah ya, kita lihat di proses perpindahan Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari tadinya dia adalah Mu'tazilah. Kemudian dia debat gurunya, Abu Ali al-Jubbai. Kalah. Pindah madhab dia menjadi Maturidiyah. Setelah itu dia debat lagi, pindah akhirnya bikin madhab sendiri. Madhab apa? Asy'ariyah. Ya. Setelah itu dia akhirnya mengenal kebenaran di madhab ahli hadis. Maka mulailah beliau mempelajari madhab Imam Ahmad dan madhab ahli hadis. Dan beliau mengumumkan tobatnya dari seluruh madhabnya yang telah lalu dalam 4 buku yang beliau tulis. Ya, Al-Ibana, Maqalat Al-Islamiyin, Risalah ila Ahli Tsabar. Dan ada lagi satu buku yang keempat, saya lupa namanya. 4 buku. Ya. Itu pun Abul Hasan al-Asy'ari dari sisa-sisa pemikirannya masih tersisa di buku-buku yang dia tulis pada 4 buku ini. Ya. Tapi kalau belajar dari 4 buku Abul Hasan al-Asy'ari ini, ingin tahu hujjahnya orang-orang Mu'tazilah Asy'ariyah, oh dia paling jago, Abul Hasan al-Asy'ari. Sebab dia kuasai madhab mereka. Jelas ya? Baik. Jadi dari sini kita bisa mengambil metodologi belajar akidah itu. Belajar akidah itu bertahap seorang belajar. Jangan mau langsung masuk pelajaran-pelajaran besar. Ini si fulan ahlul bidah dibantah dari 10 sisi, dari sekian sisi. Itu nanti belakangan. Iya. Belum sampai waktunya kadang seorang masuk di situ. Perbaiki dulu dasar-dasar pijakan. Nah, sama dengan sebagian orang ini. Belakangan ini muncul sebagian orang menyimpang di pembahasan takfir. Menyimpan di pembahasan apa? Takfir. Ya, padahal orang ini pernah belajar di Yaman dulu. Pernah juga belajar di Syekh Ahmad An-Najmi. Tapi begitu tidak punya taksil yang kuat. Akhirnya dia merasa dirinya bisa baca buku. Dia banyak baca buku, dianggap orang lain tidak membacanya. Ya, dan ini termasuk sikap angkuh pada sebagian orang. Dikiranya kalau dia baca buku, orang-orang tidak ada yang baca kecuali dia. Ya. Tidak ada yang mengerti kecuali dia. Dia nukil dari ucapan-ucapan ulama tentang masalah takfir. Ketika ucapannya dibacakan kepada ulama, justru para ulama mengingkarinya. Ya, membantahnya. Maka ini orang-orang yang mirim pemahamannya. Kenapa? Tidak punya taksil yang kuat. Andai kata punya hasilah ilmiah bagus dasarnya, dia pijakannya di dalam belajar, dia mulai dari dasar, dia kuat di dasar, dia ambil dari guru yang terpercaya. Ya, kalau belajarnya dari internet saya, ada syekh berbicara begini, berbicara begitu, maka ini tidak akan membantu dia untuk istiqamah. Karena itu hati-hati ya, orang yang banyak belajarnya dari internet. Ini ilmu diambil dari guru. Harus dia luruskan pemahamannya dari guru. Iya. Jangankan orang-orang yang baru belajar. Ibnul Qayyim saja, beliau menghikayatkan dirinya bagaimana mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada kena syubhat atau ada kerancuan yang dia dapatkan, datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minta supaya dipaparkan syubhat itu. Nah, begitu cara orang yang belajar. Jangan dia sendiri yang baca, dia tidak punya keahlian yang cukup, apalagi lemah di berbagai cabang ilmu. Ya, sebab ini ilmu tidak terbatas di situ saja. Dia harus punya ilmu yang kuat dalam bahasa Arab supaya lurus memahami firman Allah dan sabda Rasulullah. Harus bagus pemahaman ilmu usul fikihnya supaya lurus metodologi pendalilannya. Ya. Sudah lemah di berbagai sisi, cara belajarnya enggak benar. Bagaimana bisa dipercayai ucapannya? Akhirnya jatuh di dalam perkara-perkara yang mengerikan, waliyadzubillah. Bahkan kawannya sendiri ahli sunnah, sekarang dia katakan diragukan keislamannya. Ya. Ini dari perkara yang berbahaya. Karena itu hati-hati. Belajar itu ada metodenya, ada caranya. Dan pokoknya seorang itu ikhlas.
merendah hati, ya, tunduk kepada kebenaran, dia selalu bermohon kepada Allah, ditunjukkan yang benar, dan dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, bukan untuk mendebat orang. Kemudian diambil sesuai dengan jalurnya, diambil dari ilmu yang kecil sebelum yang besarnya. Dia pelajari pondasi dasar-dasarnya sebelum dia bangun di atasnya. Jangan bangun temboknya, pasang atapnya, pondasinya belum jadi, runtuh bangunannya. Ya. Maka harus dia perbaiki cara belajarnya. Selain daripada itu, hendaknya diambil dari guru yang ahli di bidangnya. Diambil dari guru yang ahli di bidangnya. Ya. Dia belajar dari orang-orang di internet. Siapa orang-orang di internet dia belajar? Hanya bisa menjelaskan. Ya. Dengan kejahilannya dia tertipu oleh penjelasan orang di internet ini. Ada sebagian orang ya di internet banyak pelajarannya, tapi bukan dari ulama yang dikenal. Ya. Akan banyak dari ucapannya menyelisih para ulama. Maka ini sudah cukup ciri seorang sudah keliru di dalam melangkah. Ada ulama-ulama besar yang dikenal di tengah manusia. Maka jangan keluar dari apa yang mereka pahami. So, kalau kamu baca buku, merasa paham masalah, buku dan masalah itu sudah pernah lewat oleh mereka. Mereka sudah pernah mempelajarinya. Iya. Maka jangan selalu merasa diri apa? Lebih daripada yang lainnya. Harus ada sikap tawadhu, merendah diri. Nah, itu membantu seorang untuk mencapai kebenaran, terjaga di atas al-haq. Iya. Manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Pasti ada kesalahan. Maka dia tajarrud kepada al-haq. Dia berusaha mencari al-haq itu. Iya. Dan dia mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman orang-orang yang berilmu. Agar supaya lurus dari ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi ini secara global ya 3 jenis apa namanya? Qadariyah, orang kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kata beliau, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi bi'illati. Fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyati. Ini bait yang ke-6 dan ke-7. Beliau menerangkan di dalamnya dasar penyimpangan kelompok yang menyimpang. Iya. Ini dari kedetailan-kedetailan ilmu ya. Dan ini pentingnya seorang itu duduk belajar di kalangan ahli sunnah. Iya. Sebab ada sumber-sumber penyimpangan. Harus diketahui. Jadi kalau ada kelompok yang menyimpang, orang yang menyimpang itu diketahui ada tanda-tandanya. Terlihat penyimpangannya. Iya. Jelas ya? Di dalam akidah maupun di dalam manhaj. Itu kelihatan. Iya. Kalau misalnya ada yang berlebihan dalam takfir, pengafiran, itu sudah tanda. Ini keluar dari jalan wajar di kalangan ahli sunnah. Ini jalannya tidak wajar. Ada orang yang gemar mengkritik pemerintah, ini keluar dari jalan yang wajar. Itu tanda. Iya. Ada yang kegemarannya menyibukkan manusia dengan politik. Ya. Sampai tidak ada hubungannya pun diharuskan ikut pemilu. Ya. Pemerintah yang ada yang mengharuskan mengikutkan pemilu. Namanya demokrasi, mana ada yang mewajibkan orang memilih? Kok dia bisa? Apa namanya? Mengajak di dalam hal itu. Menisbatkan kepada apa? Dakwah sunnah ini sudah ciri. Tidak ada urusannya salafiyin itu dengan politik. Dan seperti itu. Mereka tahunya ada pemimpin negara, mereka dengar dan taat. Menjadi warga negara yang baik. Membangun
masyarakat dan negara sesuai dengan tuntunan, bukan pada hal yang dosa dan maksiat. Nah, itu ahli sunnah namanya. Jadi kita ketahui dakwah itu dengan cirinya, terlihat ciri. Iya. Sebagian orang lagi senangnya jihad-jihad, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, itu ciri kejelekan, menunjukkan dia tidak wajar. Nah, dan banyak lagi ya dari ciri-ciri. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu contoh, satu dasar bagaimana seorang mengenal dari ciri menyimpangnya banyak manusia. Kata beliau, ya, dan ini dari penggambaran ini, makanya kadang sebagian alim itu mereka mengkritik satu kelompok, mengkritik suatu jamaah, mereka tahu kesalahannya. Orang-orang awam heran saja, kenapa alim ini berbicara terhadap yang lainnya, padahal sama-sama membela Islam, meninggikan agama, sama-sama ada perjuangannya. Itu bahasa-bahasa mereka, ya. Iya. Dan mereka nggak tahu bahwa si alim ini berpandangan dengan sudut ilmu, dia memandang. Iya. Bukan berbicara serampangan. Makanya harus dipahami. Iya, harus dipahami. Setiap orang tahu tugasnya masing-masing. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang bukan urusannya. Dia dengar dari seorang alim itu dengan dalilnya, dia dengarkan. Ya, dia sebutkan alasannya dengan dalilnya, dia terima. Ya. Tapi kalau dia sebut saja tidak ada dalil misalnya dalam hal itu, dia dituntut untuk mengikuti dalil. Dituntut untuk apa? Mengikuti dari dalil. Kecuali kalau dia awam sekali, tidak tahu apa-apa, tidak bisa menilai, maka ucapan si alim itu adalah hujjah baginya. Karena kita diperintah untuk menerima ucapan orang yang dipercaya. Baik. Jadi sekarang beliau terangkan, dan ini dari kaidah penting ya, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal haudu fi fi'lil ilahi bi illati. Dan akar kesesatan makhluk dari seluruh firqah. Ya. Jadi maksudnya akar setiap kelompok yang menyimpang, akar kelompok yang menyimpang di tengah makhluk, itu akarnya, kata beliau, al-haudu fi fi'lil ilahi bi illati. Mereka tenggelam, larut, berdalam-dalam membahas apa illah perbuatan Allah, apa sebab, apa hikmah, apa alasan perbuatan Allah. Iya. Jadi itu dasar kesesatan kelompok yang menyimpang. Nah, di pembahasan takdir ini. Baik. Ini diuraikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Dan ini dari masalah-masalah penting ya. Dari masalah-masalah penting yang patut untuk diketahui. Iya. Jadi adanya manusia sibuk membicarakan perbuatan Allah. Nah, itu dasar pokok dia menyimpang. Kenapa Allah menakdirkan begini? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah melakukan begini? Nah, ini dasar pokok penyimpangannya. Sebab ini pertanyaan, kenapa larut membicarakan perbuatan Allah, itu akan memasukkan dia ke berbagai jurang kebinasaan. Satu sudah berlalu, dia akan menentang ketentuan-ketentuan Allah nanti, mengkritiknya. Ya, paling tidak jiwanya itu bukan jiwa sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Mukmin itu kalau dengar ayat dan hadits sami'na wa ata'na. Ini tidak. Kalau dengar suatu, tanya dulu, kenapa begitu? Larut, bicara, baru dia terima. Nah, seperti itu jiwa seorang yang beriman. Jelas ya? Dan bukan artinya kita tidak perlu tahu hikmah. Hikmah dari, kita sudah bicara ya di dasar yang ke-6. Bahwa setiap takdir Allah itu ada apa? Hikmahnya itu kita yakini. Iya. Tapi tidak seluruh dari hikmah Allah Subhanahu wa taala pada penakdirannya diterangkan kepada makhluk.
maka dia tahu hikmahnya atau dia tidak tahu, maka itu tidak ada masalah baginya, sama saja. Karena kewajibannya adalah apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kaidah ya, uraiannya oleh Ibnu Taimiyah akan dibahas di bait-bait syair berikutnya. Di situ uraian lebih mendalamnya. Kata beliau, "Fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu." Karena mereka ini tidak memahami hikmah Allah. Mereka ingin berbicara tentang hikmah, apa hikmahnya? Perbuatan Allah ini apa alasannya? Dia cari alasan hikmah dan seterusnya. Ya. Padahal mereka berbicara tanpa ilmu. Dari mana kalian tahu itu hikmah Allah? Iya. Jelas ya? Kalau tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak bisa tahu. Kalau tidak ada nasnya. Yang ada hanya menebak saja. Karena itu kalau dia sibuk masuk dalam hal ini, itulah jurang kesesatan. Mereka tidak paham hikmah Allah. Fasaru ala nau'in minal jahiliyati. Maka mereka pun berada di atas bentuk dari jahiliyah. Itulah orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin ya, yang sudah berlalu. Ya. Di masyarakat jahiliyah itu, ketika ditegur akan kesyirikannya, mereka berkata, dikata Allah berkehendak, kami ma asyrakna wala abauna. Kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ya. Berhujjah dengan takdir. Padahal dia tidak tahu hikmah Allah di belakang hal tersebut. Mereka tidak kenal. Dan inilah keadaan orang-orang jahiliyah. Maka siapa yang masuk di dalam berbicara, membicarakan perbuatan Allah, alasan perbuatan Allah, maka ini dari sifat kaum jahiliyah. Dan itu adalah sumber kesesatan setiap kelompok yang menyimpang. Iya. Dan ini kaidah dasar ya. Setiap kelompok yang menyimpang dasarnya karena tidak tunduk kepada nas. Tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menggunakan akalnya, ada yang menggunakan hawa nafsunya, ada yang memakai kiasnya, macam-macam. Tapi kalau dia adalah seorang yang lurus, dia akan berpegang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kami dengar dan kami taat. Apa yang diterangkan oleh hadits, kami dengar dan kami taat. Ya. Dia tahu hikmahnya, alhamdulillah. Diterangkan hikmahnya, alhamdulillah. Tidak diterangkan hikmahnya, sami'na wa ata'na. Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya, pasti. Ya, selesai, mudah sekali alhamdulillah beragama. Tapi yang repot itu kalau seorang berdalam-dalam dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah, itu yang repot. Iya. Kita ini diberi kemudahan dalam beragama. Karena itu agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah, ayat Al-Quran, hadits Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat, membacakan hadits kepada seluruh lapisan manusia di masanya. Dari orang yang tinggal di kota, orang baduinya, orang yang terpelajarnya, orang amminya, orang yang bisa membaca, tidak bisa membaca. Ketika mereka belajar Islam, yang dibacakan oleh Nabi, ayat dan hadits sama saja. Tidak ada perbedaannya. Ya itulah Islam, mudah. Semua orang bisa memahaminya. Berbeda dengan sebagian orang ya. Kalau ditanya, oh kenapa Bapak tidak sholat Jumat? Oh kami ini belum sampai di tingkatan itu. Iya. Ilmumu belum sampai ke sana. Kalau itu benar, tidak mungkin kebenaran itu apa? Tidak ada penjelasannya, harus ada uraiannya. Ya, harus ada uraiannya. Dan itulah ciri-ciri kesesatan. Jadi lihat ya, kesesatan itu ada akar-akarnya. Iya, ciri-ciri ya. Dan ini juga dari hal yang penting untuk diketahui. Baik, dari bait syair setelahnya ini pembahasan. Beliau sudah mulai masuk merinci ya, beberapa pembahasan seputar masyiat, seputar al-qudrah, hikmah. Dan insyaallah taala kita akan uraikan nanti pada pertemuan yang akan datang di sesi yang ke berapa? Sesi yang kelima insyaallah taala.
Sungguh Allah telah menciptakan pena dan telah ditulis takdir-takdir setiap makhluk, termasuk para hamba-hambanya. Namun kelak di akhirat manusia semua dihisab dan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Padahal Allah telah mengetahui semua apa yang diperbuat hamba-hambanya. Kenapa tidak langsung diputuskan saja tanpa ditanya-tanya lagi? Ya, ini jenis pertanyaan masuk dalam hal yang tercela. Ya. Walaupun tidak terlalu parah. Ya. Tidak usah nanya-nanya seperti itu. Kenapa lagi tidak langsung diputuskan saja? Sudah kita sebutkan bahwa di belakang perbuatan Allah semuanya ada apa? Ada hikmahnya. Ya. Dan sebagian hikmahnya itu tampak di zahir nas-nas. Ya, sekarang kalau hisab tidak tegak, ya, bagaimana terbukti dakwanya para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul kelihatan setiap nabi dan rasul di telaganya masing-masing. Yang mengikut nabi ini itu yang minum dari telaga, yang tidak mengikut diusir dari telaga. Tampak kan dakwanya para nabi dan para rasul. Dengan dihisab tampak apa yang dikabarkan oleh nabi dan rasul. Nabi dan rasul mengabarkan ada hisab pada hari kiamat. Ya, kalau tiba-tiba langsung masuk saja surga dan neraka, berarti tidak benar yang dikabarkan oleh Nabi dan Rasul. Iya. Dan itu banyak lagi kalau mau dibahas. Tapi hal-hal yang seperti ini, kadang ada jawabannya, tapi menanyakannya itu tidak penting. Apalagi kalau dia baru belajar. Jangan tanya hal-hal yang seperti itu. Saya pernah tanya ke guru saya. Pertanyaan bukan pertanyaan saya. Pertanyaan orang lain, tapi saya sambung. Ya, saya tanyakan ke Syekh Abdullah Al-Gudayyan rahimahullahu taala. Beliau dari ulama senior di Saudi Arabia. Nah, waktu itu ada yang bertanya, kalau saya nggak salah pertanyaannya, apakah surga itu sudah ada penduduknya sekarang atau tidak? Ya, itu memang ada sisi pembahasan ya di buku-buku akidah. Ya, saya diminta bertanya, sudah saya sambung aja bertanya. Ya. Ketika saya tanyakan itu, Syekh menoleh ke saya. Beliau sambil jalan dari masjid, beliau menoleh ke saya. Kata beliau, kamu banyak zikir saja, bertasbih, takbir. Ya. Banyak zikir, enggak usah sibuk urus-urus kayak gituan. Ya. Sebab yang kayak gituan ditahu iya atau tidak saja, itu tidak penting baginya. Yang penting sekarang bagaimana, apa amalan yang dipersiapkan untuk masuk surga. Itu yang paling penting. Jelas ya? Maka seorang jangan, sekali lagi jangan masuk ke dalam hal-hal yang kadang tidak ada manfaat untuknya di belakangnya. Apalagi itu bisa menjadi pintu bagi syaitan nanti. Sebab pertanyaan seperti ini itu akan membuka nanti pintu untuk dirinya banyak bertanya di masalah yang lainnya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Akhirnya dia ikuti gaya syaitan. Ingat ya, syaitan itu gayanya sering nanya-nanya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya'ti syaitan ila ahadikum. Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Syaitan bertanya, man khalaqas samawat? Siapa yang menciptakan langit? Si hamba dia layani pertanyaan syaitan. Allah yang menciptakan. Tanya lagi oleh syaitan, siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan? Terus dia tanya, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Sampai akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Habis sudah. Dikerjai oleh siapa? Oleh syaitan. Kalau dia jawab pertanyaannya syaitan, itu artinya dia celaka, sudah habis. Ya. Karena dia sudah masuk menjawab sesuatu yang apa? Dilarang di dalam agama. Karena itu Nabi perintah, kalau dia dapat seperti itu, falyasta'id billah, hendaknya dia berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaqul amantu billah, hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Wal yantahi, dan hendaknya dia berhenti. Itu petunjuk Nabi. Jelas ya? Beda kalau ahli filsafat. Ahli filsafat kalau tanya begitu, oh ada jawabannya mereka. Kalau ada yang tanya siapa yang menciptakan Allah, kata mereka,
Ini pertanyaan, kalau ada yang tanya begitu, saya juga akan tanya lagi. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Dan kalau begitu, kamu juga akan tanya gitu lagi. Saya tanya balik lagi. Kalau gitu tidak ada habisnya. Maka yang seperti ini mustahil secara akal. Nah ini sudah mengikuti syaitan orang-orang filsafat. Nabi suruh berhenti, mereka suruh apa? Melanjutkan, naudzubillah. Nah, itu gaya-gaya iblis yang dipegang oleh siapa? Oleh orang-orang filsafat. Ya. Dan ini akan disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa kekeliruan filsafat memahami masalah takdir. Ya, dan memang ini filsafat bahaya ya, jangan antum masuk-masuk di dalam menguraikan. Filsafat itu dasarnya adalah orang yang bingung saja. Itu dasarnya. Iya, kalau dia mencari hakikat itu bukan hakikat yang dia cari, jalannya syaitan. Nah, karena itu diantara kebanggaan orang-orang filsafat, ya dia bangga bisa berdalil tentang adanya Tuhan. Siapa yang paling banyak dalilnya Allah itu ada, maka itu yang paling hebat filsafatnya. Iya. Jadi disebut di dalam sebagian buku-buku yang memuat tentang firqah-firqah, ada Fakhrur Razi. Semua orang tahu ya, Fakhruddin Ar-Razi, ahli filsafat yang terkenal. Dia berjalan bersama murid-muridnya melewati rumah perempuan tua. Perempuan tua ini sedang berjemur di depan rumahnya. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ini saking hebatnya dia diikuti oleh muridnya yang banyak sekali. Iya. Berkepul debu itu. Heran, perempuan tua ini, siapa ini orang hebat ini diikuti banyak orang. Dia tanya kepada sebagian muridnya yang lewat, siapa orang itu? Iya. Katanya muridnya dengan bangga, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu, kamu tidak kenal dia. Kata perempuan tua ini, saya tidak kenal dia. Siapa? Dia seorang raja? Bukan. Seorang menteri? Bukan. Seorang ini? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, dia adalah seorang yang memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ini kan, ininya orang-orang filsafat di situ. Apa jawaban perempuan tua ini yang di atas fitrahnya? Kata perempuan tua ini, uffillahu, betapa celakanya orang itu. Ya. Afillahi syakkun. Kata perempuan ini, apakah pada Allah ada keraguan? Ya kan yang diragukan, dicarikan 1000 dalil itu yang apa? Yang meragukan, itu fitrah. Ya, fitrahnya berbicara. Langsung dia katakan, celakanya orang itu. Pada Allah ada keraguan, ibaratnya itu, orang di tengah matahari, di siang hari bolong. Matahari sudah membakar dia, terik berkeringat. Tiba-tiba dia tantang orang di sekitarnya. Siapa yang bisa menunjukkan dalil bahwa matahari sedang terbit? Ya ini orang yang akalnya kurang. Jelas ya? Karena itu masuk di dalam filsafat. Ini dari hal-hal yang merusak akal. Karena itu orang-orang yang cerdik masuk di dalam filsafat, ujung-ujungnya kusut pemahamannya. Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Syekhristani, dan selainnya ini orang-orang yang menyesal semuanya setelah apa? Mempelajari filsafat. Nah, karena itu paling indah itu ya, seperti yang didambakan oleh Al-Ghazali ketika dia meninggal. Dalam keadaan Sahih Bukhari di dadanya. Dia berkata, wahai andai kata umurku yang telah berlalu tidak berlalu sia-sia. Saya sisa baca saja Sahih Al-Bukhari. Rasulullah bersabda begini, kemudian saya imani, saya tidak tanya-tanya lagi. Ya, andai kata saya meninggal di atas akidahnya perempuan-perempuan tua dari negeri Naisabur. Maksudnya orang-orang yang tidak kenal filsafat. Ya, menyesal dia kan hal tersebut. Baik. Apakah mandi haid atau mandi junub setelahnya kita langsung sholat meski tidak berwudu sebelum dan sesudah mandi? Kalau pada saat mandi dia niatkan juga wudu, maka iya tidak perlu wudu lagi, langsung sholat saja. Kalau dia sudah niatkan wudu, iya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusl." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Dalam riwayat Imam Ahmad. Tapi ini kalau dia niatkan.
Tapi kalau dia mandi saja tidak ada niat wudu, maka yang benarnya itu dia harus berwudu kembali. Apakah boleh seorang imam membaca surah ketika sholat dengan Al-Quran dari aplikasi HP? Sebagaimana biasanya ketika tarawih, dan imam tersebut telah menyiapkan dari sebelum sholat. Kalau dia di sholat tarawih, umumnya di bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dianjurkan seorang mengkhatamkan Al-Quran, sholat dia dengarkan Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau tidak ada orang yang hafal Al-Quran di situ, kalau ada yang hafal ya pakai dari hafalan. Iya. Kalau tidak ada orang yang hafal Al-Quran, maka boleh saja imamnya membaca dari mushaf. Membaca dari mushaf. Kalau misalnya dia aplikasi HP, ya, sepanjang aplikasinya terpercaya atau dalam bentuk misalnya gambar, itu insyaallah taala tidak ada masalah. Tapi setahu saya menggunakan mushaf itu lebih ringan ya, lebih gampang, lebih ringan daripada pakai HP. HP belum lagi dia matikan, dia hidupkan, ya dia biasanya langsung bukan dua halaman langsung, tapi satu halaman, gerakannya banyak. Beda kalau dia buka mushaf. Cuma dia kasih perantara, begitu dia naik dia buka langsung, dia buka per halaman langsung 2 lembar yang dia baca. Ya, maka lebih sedikit gerakan. Jadi pokoknya apa yang paling sedikit gerakan itu yang paling direkomendasi. Karena asalnya di dalam solat itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati la syughla." Dalam solat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Ini ada yang bertanya tentang seorang, saya nggak kenal orang-orang itu. Siapakah tabi'in yang terbaik? Apakah Sa'id bin Musayyab atau Uwais Al-Qarni? Dari sisi keutamaan, Uwais Al-Qarni itu lebih utama dari sisi keutamaan. Tapi dari sisi keilmuan, Sa'id bin Musayyab itu disebut sebagai Sayyidut Tabi'in. Dari sisi keilmuan. Muncul di TV tayangan seorang yang bernama titik-titik berkali-kali berkeliling dunia membantah orang kafir. Orang-orang pada mengaguminya. Saya sendiri tidak tahu ya, namanya saja baru saya dengar. Iya, dan kepandaian membantah itu belum cukup untuk dikatakan dia apa? Dia memiliki sisi yang direkomendasi. Itu dulu ada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Dia membantah orang-orang filsafat, membantah orang-orang Syiah, sampai pusing orang-orang filsafat dan orang-orang Syiah 7 keliling. Ya. Atau dia membantah dari bukan filsafat yang dia bantah. Dia bantah orang-orang Syiah. Ya, yang dia bantah. Bantahan hebat sekali. Dipuji bantahannya. Tapi setelah dia masuk belajar filsafat, habis dia. Setelah belajar filsafat. Bahkan disebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia menjadi kafir kepada Allah dengan hal itu. Na'udzubillah. Karena itu hati-hati ya, di dalam sebagian orang ya ada yang punya keahlian membantah sebagian kelompok, tapi dia menyimpang di sisi yang lain. Karena itu kalau baca buku-bukunya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, jago bantahannya terhadap Mu'tazilah, bantahan-bantahannya. Apalagi dari sisi pendalilan-pendalilan akal. Ada hal yang bagus di bantahan-bantahan mereka. Tapi mereka sendiri menyimpang di sudut-sudut yang lainnya. Karena itu hati-hati. Ya, di dalam hal yang seperti itu. Dan yang orang yang ditanyakan saya nggak kenal ya. Wallahu a'lam. Ya pokoknya itu harus diukur dia di atas sunnah atau tidak. Di atas akidah salaf atau tidak.
Saya ingin bertanya tentang takdir yang buruk. Bagaimana takdir yang buruk tersebut? Sedangkan kemarin Ustadz menyebutkan bahwa segala yang Allah takdirkan adalah baik. Ini pembahasan akan datang ya. Dan saya sebutkan bahwa perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya adalah apa? Baik. Adapun yang ditakdirkan, nah itu ada yang baik, ada yang apa? Yang buruk. Keimanan adalah baik, kekafiran adalah apa? Buruk. Ketaatan adalah baik, kemaksiatan adalah apa? Buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan keimanan dan kekufuran semuanya adalah baik. Kekufuran yang ditakdirkan ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatannya Allah semuanya apa? Baik. Yang ditakdirkan itu yang terbagi dua. Dan ini akan datang nanti uraiannya ya. Baik. Apa hukumnya orang yang mengulur-ngulur waktu sampai keseringan masbuk? Ini bahaya ya yang seperti ini. Itu musibah kalau ada orang yang suka mengulur waktu sholat sampai sering masbuk. Dan itu bisa berpengaruh pada kehidupannya yang lain. Karena itu ketika para sahabat di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada para sahabatnya ada keterlambatan. Faqala taqaddamu wa tammu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum. Maka Nabi berkata, majulah kalian. Iya. Jadi ini keterlambatan dalam maju ke shaf ya. Dan ini kadang sudah di masjid tapi dia masih apa? Santai di belakang di ini. Ini orang yang di dalam masjid. Bagaimana pula dengan orang yang di luar masjid? Kata Nabi, majulah kalian. Hendaknya kalian bermakmum di belakangku. Dan hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Terus menerus suatu kaum itu terlambat sampai Allah membuatnya menjadi terlambat. Kata para ulama, karena sebab dia biasa terlambat dari menjalankan ketaatan, Allah membuat terlambat urusannya yang lain. Ya. Karena itu kalau ada yang misalnya urusannya kadang terlambat, kurang beres atau ini, itu harus dia perbaiki ibadahnya. Harus dia benarkan waktu-waktu sholatnya. Supaya dibantu untuk menyempurnakan menyempurnakan dari kebaikannya. Betul kadang seorang itu ada udur. Tapi jangan selalu dia beri udur untuk dirinya. Harusnya diri itu selalu dicela. Selalu dicela. Jelas ya? Walaupun kadang orang itu ada udur. Tapi kalau dia misalnya terlambat walaupun udurnya di syar'i, misalnya dia sudah masuk waktu sholat, dia sudah siap tapi tiba-tiba sakit misalnya perutnya atau misalnya dia mau buang air, dia buang airnya terlambat. Ya. Maka itu sebenarnya udur. Tapi kenapa dia tidak buang air sebelumnya? Kan begitu. Harusnya dia bersiap lebih bagus. Maka bentuk dia mengintrospeksi diri itu harusnya selalu dikembangkan. Selalu dikembangkan. Ya, sama dengan orang yang sudah sering terlambat bangun sholat subuh. Ya. Bangunnya terlambat. Harusnya dia bangun paling tidak 10 menit sebelum subuh. Dia sudah sholat witir, sudah siap untuk sholatnya. Supaya menunjukkan kesegeraan. Ya ibaratnya itu orang kalau di dunia ini antum misalnya diundang oleh Bapak Presiden untuk hadir ke istana jam 9 pagi. Kira-kira datangnya jam berapa? Hah? Oh mungkin jam 8 dia sudah depan pintu. Jangan sampai terlambat aja. Jelas ya? Siap-siap. Bahkan mungkin dari sebelum subuh dia sudah persiapan. Apa yang dia akan lakukan, apa yang dia kerjakan, mau bicara apa nanti dia siapkan, dia konsepnya. Mungkin beberapa hari sebelumnya. Ya. Dia sudah persiapan. Dan ini naudzubillah mau menghadap kepada Allah Rabbul Alamin.
menghadap kepada Rabbnya. Mungkin dia hadir ke presiden dikasih hadiah sedikit aja. Dia datang di perjamuan Allah di dalam sholat 5 waktu. Itu berbagai kebaikan dunia dan akhirat disiapkan. Kalau mau cari hadiah di dalamnya. Ya. Tapi jarang ada yang berpikir seperti itu. Makanya ini harus diluruskan ya di dalam kehidupan. Diperbaiki, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita di atas ketaatan. Bolehkah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau yang meninggal bukan muslim? Ya, maksudnya apa dulu dia ucapkan itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia melihat ada orang kena musibah, dia mengucapkan itu juga, bahwa dia akan kembali kepada Allah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia ucapkan dalam bentuk takziah, ini lain lagi pembahasannya ya, di pembahasan takziah terhadap orang kafir. Ada rinciannya. Bolehkah mensolati orang yang meninggal, tapi orang tersebut tidak pernah sholat? Ya. Ini kalau ada yang seperti ini kita tidak mengetahui ya. Sisi dia tidak pernah sholatnya. Ada sebagian manusia, naudzubillah, kadang dia jahil. Sholat saja dia tidak tahu hukumnya apa, wajib atau tidak. Iya. Maka orang yang tidak begitu jelas, maka asalnya dia di atas keislamannya, disolati. Tapi tidak sama dengan orang yang saleh yang meninggal. Lebih diperhatikan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang pada sebagian orang yang meninggal, beliau sengaja tidak mensolatinya. Sebagaimana terjadi pada orang yang tidak memiliki hutang itu. Apa hukum sholat sunnah setelah sholat asar? Tidak ada sholat sunnah ya setelah sholat asar. Itu waktu terlarang. Menurut pendapat jumhurul ulama. Iya. Ada sebagian ulama kita yang menguatkan sebagian hadits tentang sholat sunnah setelah asar. Tapi yang benarnya hadits itu lemah. Itu pertama, Nabi melakukan yang dikata pertama haditsnya lemah. Karena Al-Iraqi menyebutkan di atau Ibnul Iraqi menyebutkannya di syarah Mukhtasarul Masanid. Dia sebutkan di situ bahwa banyak dari a'imah yang menyelisihi riwayat itu. Dan tanpa ada keganjilan, syudud di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikata haditsnya kuat, maka itu perbuatan Nabi itu pada kekhususan beliau. Sebab Nabi itu pernah terlambat sholat rawatib setelah duhur. Lalu beliau lakukan setelah asar. Dan Nabi punya kekhususan, kapan sholat sunnahnya dia pindah ke sebuah tempat, maka dia lakukan kontinu di tempat itu. Itu kekhususannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, jadi tidak ada sholat sunnah khusus disebut sebagai sholat sunnah setelah apa? Setelah asar. Bagaimana hukum seorang suci dari haid lalu melakukan hubungan sebelum mandi janabah? Ini tetap hukumnya haram ya. Dan dia bayar kafarah untuk itu. Karena dihitung masih di kondisi dia masih haid. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jangan kalian dekati perempuan yang haid sampai mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maksudnya sudah mandi, barulah boleh kalian datangi. Jadi hubungan itu nanti setelah mandi janabah. Kalau dia suci sebelum mandi janabah, maka itu masih dihukumi sama dengan hukum haid. Harus bayar kafarah dengan dia bersedekah senilai 4,25 gram emas atau 2,125 gram emas.
Telah tersebar tulisan Ja'far Umar Thalib bahwa pengingkaran terhadap penguasa di depan umum adalah masalah furu'. Bagaimana tentang tulisan tersebut? Jawabannya itu tidak benar ya. Pengingkaran terhadap pemerintah di depan penguasa itu dari pembahasan yang tidak dilakukan oleh as-salaf rahimakumullah. Iya. Pada sebagian as-salaf yang mengerjakannya itu masuk di pembahasan orang yang melihat kemungkaran secara langsung dengan matanya. Dan dalam posisi penguasanya hadir, dia langsung berucap kepada penguasanya. Adapun seorang berbicara di depan umum tidak ada penguasa di situ, itu mematas manasihati rakyat. Paling sedikitnya tidak ada dari kalangan salafiyin yang melakukan seperti itu. Iya. Dan itu ciri umum sudah bisa ditangkap ya. Ciri yang seperti itu bukan dari nafasnya ahli sunnah. Nah, hanya saya dengar dari Ustaz Ja'far katanya ada rujuk dari hal itu belakangan. Walaupun belum dia umumkan, mudah-mudahan hal itu kelihatan nanti. Itu berita yang sampai kepada saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada semuanya. Bagaimana hukum imunisasi untuk bayi dan ibu hamil? Ini terkait dengan maslahat saya. Dia pengobatan bermanfaat atau tidak, itu aja. Kalau dia bermanfaat, tidak ada masalah. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Kalau dia tidak berbahaya, nggak ada masalah. Kalau ada bahayanya, dilarang. Apa perbedaan antara nasib dan takdir? Ya, perbedaannya nasib itu bahasa Indonesia. Kalau takdir bahasa apa? Arab. Walaupun mungkin nasib ini diambil dari kata nasib, bagiannya. Ya, kalau itu makna nasib yang dimaksud dengan itu dari nasib bagian dia, bagian ada bentuk dari kadar. Ada hubungannya. Sama saja ya, kalau dengan makna itu sama saja, itu bermakna takdir juga. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.